Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi S1 Ilmu Lingkungan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Biodiversitas Perkotaan semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Widi Himawan, SSI, MSI. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yang terdiri dari 9 mahasiswa, yaitu Ayu Intan Afsari, Farah Mailani, Hotrotun Nida Farika, Muhammad Fakih Muhaimin Fatoni, Muhammad Irfan Rahmadana, Ririn Nurfadilah, Syahita Marta Dewela, Yakut Amjad Adilah Raharjo, dan Yohana Edi Santika. Tugas kali ini yaitu mengenai pengamatan ruang terbuka hijau pada kawasan dengan batasan fungsional. Kami mengambil studi kasus biodiversitas di kawasan Solo Technopark. Dalam video ini akan dibahas mengenai 1. Lokasi dan kegiatan observasi yang dilakukan. 2. Tipologi ruang terbuka hijau yang ada di Solo Technopark. 3. Biodiversitas flora. 4. Potensi pemanfaatan biodiversitas. 5. Tantangan penyediaan biodiversitas. Dan yang terakhir, ada desain ideal yang dapat disarankan untuk optimalisasi biodiversitas dan fungsi ekosistem RTH di Solo Technopark. Solo Technopark merupakan kawasan terpadu yang dikelola oleh pemerintah Kota Surakarta yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di mana Solo Technopark itu sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga ekonominya. Nah, mau tahu lebih lanjutnya? Yuk kita langsung aja cek. Yang pertama, kami akan membahas mengenai lokasi dan kegiatan observasi yang dilakukan. Ini merupakan peta lokasi Solo Technopark yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 19 Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan observasi yang kami lakukan yaitu mendata semua jenis flora yang ada di sana dengan mengidentifikasi nama spesies dan jumlahnya. Kemudian, dari data tersebut akan kami olah menggunakan formula untuk mengetahui biodiversitas flora di Solo Technopark. Selain mengidentifikasi spesies flora, kami juga melakukan wawancara kepada pihak Solo Technopark untuk mengetahui tentang penyediaan ruang terbuka hijau serta tantangannya. Selanjutnya, yang kedua, kami akan membahas mengenai tipologi ruang terbuka hijau yang ada di Solo Technopark. Penentuan tipologi ruang terbuka hijau dapat dilihat dari fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Yang pertama dilihat dari fisik berupa RTH non-alami yang terdiri dari taman, jalur hijau berjalan, dan kawasan lapangan olahraga. Kemudian dari segi fungsi, yang pertama ada fungsi ekologis sebagai sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota, sebagai pengatur iklim mikro, produsen oksigen, sebagai peneduh, penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air, dan tanah. Fungsi sosial budaya yaitu jenis taman, lapangan olahraga yang terdapat di STP dapat dijadikan sebagai fungsi sosial budaya seperti tempat berkumpul keluarga, tempat pertunjukan pameran, sebagai tempat kegiatan rekreasi aktif, lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman. Terdapat pula bangunan berupa kantor privat dan ruang bagi masyarakat umum untuk berkumpul dan juga melakukan kegiatan. Fungsi estetika yaitu menciptakan lingkungan yang indah dan menarik secara visual. Penanaman tanaman hias, pohon, dan juga tanaman lain dapat menciptakan taman yang indah sehingga meningkatkan daya tarik visual Solo Technopark. Sedangkan dilihat dari struktur, yaitu menggunakan pola planologis, di mana desain dan tata letak berbagai struktur dan ruang, serta bagaimana penggunaan lahan direncanakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Ruang terbuka hijau di Solo Technopark mengalokasikan lahan untuk taman, jalur hijau berjalan, dan area untuk fasilitas komersial atau edukatif yang mendukung tujuan Technopark seperti
kawasan lapangan, perkantoran, dan gedung untuk masyarakat umum. Dilihat dari kepemilikan, terdapat dua, yaitu ruang terbuka publik dan juga ruang terbuka private. Ruang terbuka publik yaitu taman dan juga kawasan lapangan olahraga. Kepemilikan publik menekankan aksesibilitas umum, memungkinkan masyarakat luas untuk mengakses dan menikmati fasilitas ruang terbuka hijau tanpa pembatasan yang signifikan. Sedangkan ruang terbuka private yaitu kawasan perkantoran yang memiliki ruang terbuka hijau, sebagian dapat dimiliki dan dikelola oleh entitas atau individu tertentu, seringkali untuk kepentingan komersial atau institusional. Poin pembahasan yang ketiga yaitu biodiversitas flora di Solo Technopark. Berdasarkan pendataan yang telah kami lakukan, ditemukan sebanyak 23 jenis spesies flora. Ini merupakan tabel identifikasi nama spesies flora, kelompok, serta jumlahnya. Selanjutnya, pada tabel ini ditunjukkan jumlah spesies pada masing-masing kategori. Ada kategori pohon dengan jumlah 11 spesies, pancang 7 spesies, tiang 2 spesies, dan juga semak 3 spesies. Nah, berikutnya ada diagram batang mengenai kategori tumbuhan yang ada di Solo Technopark. Dapat dilihat pada diagram bahwa kategori yang paling banyak adalah dari kategori pohon dan juga pancang. Berdasarkan pada tabel yang pertama kami tampilkan tadi, diketahui bahwa pohon yang paling banyak ditanam di Solo Technopark yaitu trembesi dan juga ketapang. Hal ini dikarenakan pohon trembesi memiliki tajuk yang luas sekaligus tebal. Kondisi ini membuat cahaya matahari sulit menembus, sehingga pohon ini biasa dijadikan sebagai peneduh dan juga membantu menyegarkan udara di sekitar Solo Technopark. Setelah mengetahui spesies flora apa saja yang ada di Solo Technopark beserta jumlahnya, kemudian kami melakukan perhitungan biodiversitas flora menggunakan 3 indeks. Yang pertama, indeks Shannon-Wiener untuk menghitung keanekaragaman flora. Yang kedua, indeks kesamarataan evenness. Dan yang terakhir, indeks dominansi untuk mengetahui spesies apa yang dominan di Solo Technopark. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan yang telah kami lakukan. Nilai indeks keanekaragaman flora di Solo Technopark yaitu 2,626 yang menunjukkan kategori keanekaragamannya sedang. Nilai indeks kesamarataan evenness diperoleh nilai 0,838 yang artinya kesamarataan flora di Solo Technopark dalam kategori tinggi dan komunitasnya stabil. Yang terakhir, hasil perhitungan indeks dominansi adalah 0,101 yang menunjukkan dominansinya rendah. Artinya tidak ada spesies tertentu yang mendominasi di Solo Technopark. Selanjutnya, masuk ke pembahasan poin 4. Mari kita eksplorasi pemanfaatan potensi luar biasa dari taman di Solo Technopark, di mana keberlanjutan ekologis, kegiatan sosial budaya, dan estetika bersatu dalam keharmonisan yang sempurna. Pertama, mari kita bicara tentang manfaat ekologis yang dihadirkan oleh Solo Technopark. Dengan adanya pohon-pohon seperti Kamboja, pohon surga, pucuk merah, bougainvillea, dan lainnya, taman ini tidak hanya memberikan peneduh yang menyegarkan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang seimbang. Pohon trembesi, sengon, jati, dan tembelekan menjadi perindang yang melindungi dan memberikan habitat bagi berbagai flora dan juga fauna. Namun, tak hanya itu, Solo Technopark juga mengusung keberlanjutan dengan menerapkan green roof pada beberapa bangunannya. Di antaranya yaitu pada Gedung Sembrani, Gedung Gumarang, dan Boulevard Air Mancur yang memamerkan keindahan green roof, menciptakan lingkungan sejuk dan juga nyaman. Tak hanya itu, green roof menjadi wujud nyata dari komitmen Solo Technopark untuk mendukung pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui inovasi ini, Solo Technopark menjadi ruang yang merangkul alam sambil terus mendorong batas kemajuan teknologi. Kemudian, sosial budaya di Solo Technopark juga menjadi pusat perhatian. Taman ini bukan hanya tempat teknologi, tetapi juga adalah ruang publik yang menyediakan panggung untuk edukasi, kreativitas, rekreasi, dan juga olahraga. Lapangan basket dan futsal menjadi saksi interaksi ramah anak-anak dan kawula muda yang dapat menikmatinya secara gratis. Dan tak lupa, estetika menjadi jiwa dari keelokan Solo Technopark. Tanaman hias yang menghiasi pinggir dan tengah jalan,
menambahkan sentuhan artistik yang mempesona, menciptakan koridor hijau yang memadu langkah setiap pengunjung dengan keindahan yang tak terlupakan. Poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam penyediaan biodiversitas di Solo Technopark. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, belum ada tantangan yang dimiliki oleh Solo Technopark dalam penyediaan biodiversitas flora. Pihak Solo Technopark menyatakan bahwa karena memang Solo Technopark tidak difokuskan pada ruang terbuka hijaunya. Namun, dalam hal estetika terdapat tantangan, yaitu mengenai penempatan ruang, karena terdapat beberapa tumbuhan asli atau native species yang sudah berukuran besar dan kurang tertata, seperti pada lokasi lapangan basket, yang sebelumnya merupakan kawasan ruang terbuka hijau, namun karena dibutuhkannya lokasi untuk menyediakan lapangan basket, maka dibangunlah lapangan basket pada lokasi tersebut. Pihak Solo Technopark berharap beberapa tanaman asli yang masih ada tetap terjaga agar kawasan Solo Technopark tidak panas dan juga udaranya segar. Setelah kami menganalisis beberapa hal tadi, yang terakhir, kami telah menyusun desain ideal yang dapat disarankan untuk optimalisasi biodiversitas dan juga fungsi ekosistem ruang terbuka hijau di Solo Technopark. Ini merupakan gambar desain yang kami usulkan. Yang pertama, ada desain usulan pada lokasi pintu masuk Solo Technopark. Yang kedua, pada lahan kosong bagian selatan STP, kami mengusulkan desain penataan yang lebih rapi dengan penanaman pohon yang lebih rapat. Dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya, pada lokasi area parkir belakang STP yang masih terbuka tanpa adanya penataan dan juga vegetasi yang menaungi, maka kami menyarankan desain ideal seperti pada gambar, yaitu pada sela-sela parkir ditanami pohon rindang agar menjadi peneduh kendaraan sekaligus menyegarkan udara. Kemudian, pada lokasi trotoar STP juga masih kosong atau minim vegetasi. Penanaman tanaman di sepanjang trotoar akan membantu meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir pada lokasi parkir dekat lapangan Solo Technopark. Tembok kosong dapat dimanfaatkan untuk vertical garden. Selain untuk menambah nilai fungsi ekosistem ruang terbuka hijau, penambahan vertical garden ini dapat membantu menambah nilai estetika. Kemudian untuk mengkaji fungsi ekosistem ruang terbuka hijau, berdasarkan klasifikasi ruang terbuka hijau, RTH yang ada di Solo Technopark merupakan ruang terbuka hijau kawasan perindustrian, perkantoran, dan jasa yang berada di kota Solo dengan penduduk yang cukup padat. Oleh karena itu, fungsi utama dari ruang terbuka hijau tersebut yaitu menyangkut aspek ekologis, sosial, hidrologis, dan estetika. Sebagai fungsi ekologis, yaitu pemeliharaan keanekaragaman hayati dan juga peningkatan kualitas udara. Ruang terbuka hijau dapat menjadi habitat untuk berbagai spesies tanaman dan juga hewan, serta mendukung keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya. Kemudian, tanaman di ruang terbuka hijau dapat menyerap polutan udara dan menghasilkan oksigen serta meningkatkan kualitas udara. Kemudian, fungsi sosial ada 3, yaitu untuk rekreasi dan kegiatan fisik, untuk pertemuan dan interaksi sosial, dan untuk pendidikan serta kesadaran lingkungan. Fungsi hidrologis terbagi menjadi 2, yaitu untuk pengendali banjir dan pemeliharaan air tanah. Vegetasi di ruang terbuka hijau dapat berperan dalam menyerap air hujan dan mengurangi aliran permukaan, sehingga dapat membantu mengendalikan banjir. Tanaman di ruang terbuka hijau juga dapat membantu menjaga kualitas air tanah dengan menyerap air hujan dan mengurangi erosi tanah. Dan yang terakhir pada fungsi estetika terbagi menjadi 2, yaitu untuk meningkatkan keindahan lanskap dan juga pengurangan stres. Ruang terbuka hijau dapat meningkatkan estetika lingkungan sekitar karena dapat menciptakan lanskap hijau yang menarik dan menyenangkan secara visual. Keberadaan ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi tingkat stres melalui efek relaksasi yang diberikan oleh lingkungan alam. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan tugas ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, kami mohon maaf. Semoga yang telah kami paparkan dapat memenuhi nilai tugas biodiversitas perkotaan
dan dapat menjadi pertimbangan pihak Solo Technopark dalam optimalisasi ruang terbuka hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.